Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah klik video ini di channel gua dari Kurniawan 1899. Timnas Indonesia itu lu tahu kan, oleh Romeni. Nah, jadi gua abis nonton podcast bebasnya Bapak Arya Sinulinga ketika beliau kedatangan tamu gitu ya, tamu istimewa, legend gitu, untuk ngebahas jika oleh Romeni masuk timnasnya, jika oleh Romeni masuk kan timnas Indonesia di Piala Dunia, apakah semakin besar? Itu sebuah judulnya di YouTube-nya Bapak Arya di Bebas Podcast. Nah, begitu gue nonton kan, hampir 1 jam, 47 menit 21 detik. Buset, kurang 15 menit lagi sih ini untuk 1 jam gitu ya. Terus gue ngeliat nih sebuah komen pas banget paling atas, seperti biasa gue mau ngecek komen-komentarnya soal timnas Indonesia gitu ya. Ini soal oleh Romeni. Buat netizen, oleh Romeni ini penyerang bagus. Mari kita jaga dan support juga pemain timnas lainnya. Kalah menang hal biasa. Jangan pernah menghujat pemain ketika kalah. Itu sama aja menghancurkan mental mereka. Oleh Romeni juga butuh adaptasi, semua butuh proses. Semoga dia bisa langsung nyetel dan taktiknya STY Sinteyong. Nah, untuk Mas Marco Cop JKT, @Marco Cop JKT, mohon maaf, ini gua ngetek yang ketiga kalinya nih, karena di awal gua harus baca apa yang Bapak atau Mas Marco Cop JKT ini sampaikan gitu. Tolong pakai koma atau titik biar gua ngebacanya tuh paham. Ini ada 15 balasan untuk ngebahas soal pantas nggak sih oleh Romeni itu masuk timnas Indonesia gitu, dengan di podcastnya Bapak Arya Sinulinga gitu ya. Dibalas nih dari Muhammad Ramli. Setuju, kita dukung semua pemain dan Pak Erik, STY, dan seluruh staf-staf timnas Indonesia. Kritik boleh, asalkan sesuai dengan kata-kata yang bagus atau yang pantas lah ya. Jangan sampai mengkritik pedas, itu nggak bagus. Mungkin yang dimaksud itu mengkritik membangun kali ya. Tapi lagi-lagi gue juga harus bingung. Ini bukannya koma, dia titiknya ada 2. Tapi nggak apa-apa, gue mencoba untuk mengintonasikan ketika mereka berkomentar. 1000% kita dukung Ole. Mungkin dialah solusi timnas kita untuk ke Piala Dunia. 1000% kita dukung Ole. Mungkin dialah solusi timnas. Solusinya itu solusi untuk striker kali ya. Susah bang ngatur netizen. Waduh, Mes aja masih kena hujat, padahal dia nggak ikut karena cedera. Ya Allah, diserang dah tuh Mes Hilgers sama akun Mes Hilgers sama akun Instagramnya FC20. Terus, tapi takutnya dicadangin, kalah sama Marcelino seperti Eliano. Waduh, sulit kalau ini. Terus dibalas, ada balasannya lagi nih. Untuk pemain sekelas Ole tak mungkin dicadangin sis. Jika dicadangin itu artinya pelatihnya nggak ngerti bola. Mas Nur, hati-hati Anda. Ya Allah, jangan dibully ya.
untuk Mas Nur. Terus proses nggak ada lagi. Yang jelas waktu latihan itu prosesnya. Pemain bagus nggak perlu lama-lama prosesnya. Dia telah pemain apa sih? Dia telah pemain pro. Proses nggak ada lagi. Proses nggak ada lagi. Yang jelas waktu latihan itu prosesnya. Udah bagus tuh ya. Pemain bagus nggak perlu lama-lama prosesnya. Dia telah, maksudnya dia tuh udah pemain profesional, jadi nggak usah lah proses gitu kali ya. Terus dari Trifosa lah, ya Allah, Eliano Mastri lah. Eliano gimana, nggak keren mainnya di klubnya lah. Eliano gimana, nggak keren mainnya di klubnya pemain Eredivisie, tapi tetap aja nggak dipakai tuh. Jadi gimana, masa Eliano kalah sama Witan atau Hoki? Widih, pakai emot ketawa terus tanda seru. Gue bingung nih, gimana sih maksudnya tuh? Lah Eliano gimana, Eliano gimana Eliano gimana nggak keren mainnya di klubnya pemain lah. Eliano gimana nggak keren mainnya di klubnya pemain next pusing gua. WK sekelas Ibrahimovic aja pindah klub butuh adaptasi. Aduh, Ibrahimovic ya. Oke. Lo lihat nggak blog? Waduh, kasar nih. Ini ngebalas Sanjaya Linda ketika dia tapi takutnya disadarkan sama nih kakak Sanjaya Linda nih. Dibalas nih sama Black X Cloud. Lu lihat nggak blok Impact Marcelino kemarin? Dia 2 gol loh. Kalau nggak ada 2 gol dari dia, nggak bakal menang kemarin. Blok masih aja komen kayak begini. Pelatih lebih tahu ketimbang elu. Dukung timnas ya dukung semuanya. Eliano aja santai tuh. Dia profesional. Ih, cakep nih. Ada titiknya. Fans personal model kayak elu gini yang bikin risih, dan fans yang dukung semua lama-lama malah bisa kurang respect sama Eli kalau kelakuan fansnya modelan elu begini. Blok. Harusnya belakangnya pakai tanda seru tuh. Ya Allah, jangan gitu lagi ya Mbak Linda, Kak Linda. Terus dari MLD Studio nih katanya, contoh fans kemarin sore ya nggak ngerti. Duh, mana ya? Oh, balas nih, maklum bro, doi fans kemarin sore yang ikut-ikutan FOMO. Maksud lo FOMO? Kalau kata gue nggak apa-apa lo. Wah, dari akun private utama. Wah, berarti ada second dong. Yoi bro, kita dukung selalu timnas kita. Sepak bola kita lagi naik-naiknya dan lagi berproses untuk dikenal dan mendunia. Yang menghujat itu adalah fans FOMO yang maunya instan bro. Go timnas. Mungkin lebih diedukasi lagi kali ya, yang untuk fans yang dibilang fans FOMO ini. Karena bagi gua tuh fans FOMO selain dia pengennya mau menang doang secara instan, pengennya menang gitu, menang. Tapi kan kalau misalnya diedukasi, pasti lama-lama dia lebih liar dari kita mungkin. Istilahnya dalam arti kata liar tuh lebih, siapa tahu dia jadi ketua LGI gitu ya, La Grande Indonesia bisa jadi, atau Ultras Garuda gitu. Wah,
ikut-ikutan aja nggak apa-apa, sampai tahu bro. Terus dari Safarudin nih, Mas Safarudin, setuju apapun hasilnya tetap dukung. Tentunya doa dan dukungan timnas. Oke, bagus deh. Check your hands are, aduh ya Allah. Lewatin lah kalau bahasa Inggris, tolol gue bahasa Inggrisnya. Ini dari Mas Sunario Chris. Betul, tetap P Mas, pakai P dong Mas. Betul, tetap dukung dengan doa dan harapan dalam iman. Jadi siapapun dimanapun, jangan pernah menghujat atau mencemooh, karena hujat atau cemooh itu berasal dari iblis. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak. Jangan pernah kita dimanfaatkan jadi alat iblis. Aduh. Kemana tuh larinya gua harusnya nih nyapunya. Aduh. Ini dari Sanjaya Biring, Mas Sanjaya Biring. Memang betul dengan datangnya Ole nanti maka setiap kita main. Memang betul dengan datangnya Ole nanti maka setiap kita main maka saya akan tambah tenang, karena striker kayak Ole sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini. Dan kalau bisa satu lagi kayak Tom Haye di diaspora, biar tambah gacor gelandang tengah kita. Bentar, gue mau telaah dulu nih. Memang betul dengan datangnya Ole nanti maka setiap kita main maka saya akan tambah tenang. Emang lu sebelumnya udah ngelihat Ole main di timnas? Ya Allah. Maaf ya Mas Sanjaya, saya agak sedikit emosi. Nah ini kan kontennya Bapak Arya Sinalungga yang bebas podcastnya ini untuk mendatangkan, namanya adalah nih, bisa lu cek aja di podcastnya Bapak Arya di YouTube itu, Bung Hermansyah. Nah gue scroll lagi dong soal beliau ini, ada atas nama akun Zain Channel ya, semoga gue gak salah nyebutnya. Lagi-lagi Hermansyah. Itulah teriakan reporter sepak bola ketika kiper menangkap bola yang masih saya ingat sampai sekarang. 136 like dan 46 balasan kok. Info umur bang sekarang. Udah ketahuan lah kisarannya bang. Aku aja baru tahu kiper timnas pas zaman Hendro Kartiko sama Jindri Pitoy. Nah gue ada di situ tuh, Hendro Kartiko sama Jindri Pitoy. Sama lagi kalau itu tahun 90-an, aku kelas 2 SD. Ya Allah. Gue taunya pas Hendro Kartiko doang, Kurniawan, Bima Sakti, Widodo dan kawan-kawan. Dan itu gue masih SD. Itu sama ini padaan. Dari Fang Knowledge, gue sih taunya Kurnia Sandi. Ya Allah. Terus dari semua yang disebut, masa nggak ada yang tahu kiper yang pelontos? Siapa maksudnya ya? Kalau kiper yang kontroversial dan penghambat kemajuan sepak bola, mending nggak usah disebut. Wih, siapa tuh? Siapa ya? Dari semua yang nih, ini dari semua yang disebut, masa nggak ada yang tahu kiper yang pelontos? Nah, dibalas dong. Kalau kiper yang kontroversial dan penghambat kemajuan sepak bola, mending nggak usah disebut. Siapa ya? Penasaran gue. Ini kiper yang bolanya suka diputer-puter ke belakang pinggangnya, ya, kayak main basket sebelum nendang bola. Ini kiper yang bolanya suka diputer-puter ke belakang
ini kiper yang bolanya suka diputar-putar ke belakang pinggangnya ya, kayak main basket sebelum menendang bola. Oh gitu. Terima kasih Mas Zen, masih oke ingatannya sepak bola Indonesia. Mas Kai 62 tahun gocap, ya Allah, ini gue baca komentar sama om-om umur gocap dong. Om Hermansyah masa kemasannya di tahun 85 di tim PPD Piala Dunia tahun 86. Sehat-sehat Om, kiper yang lebih ngetop dari striker di zaman itu. Ya, kalau nendang bola biasanya di volley, pakai training panjang celananya. Ya, kalau nendang bola biasanya di volley, pakai training panjang celananya. Oh gitu. Saya mengikuti timnas era 2000-an awal, tepatnya saat Piala Dunia Prancis 1998. Waktu itu kipernya Kurnia Sandi. Waktu masih muda belia Widodo C Putro, Anang Makruf, Charles Butirai masih aktif main. Oh, ini yang komen udah seumuran. Bener bang, dulu kalau aku malah nggak pernah lihat orangnya tapi kenal namanya. Karena waktu itu di kampung jarang yang punya TV. Idih. Karena waktu itu di kampung jarang yang punya TV. Oh, berarti zaman dulu orang yang punya di kampung yang punya TV itu udah kaya banget tuh. Mestinya dipajang foto berseragam timnas. Mestinya dipajang foto berseragam timnas di masanya. Mungkin lu bisa lihat aja kali ya di Google. Atau gitu deh. Hermansyah, Ponirin Meka, Samai Setiadi, Ajat Sudrajat, Robi Darwis, Dede Sulaiman, Henry Kriswanto, Bambang Nurdiansyah, Ruli Nere, Patar Tambunan, Marjuki Nyatmat, Jaya Hartono, Kamarudin Betai, Adolf Kabo, Ricky Yakub, Ribut Waidi, Mustaqim, mereka satu angkatan semua. Dari Mas Natal Setio. Waduh, ini masuk umuran nih pasti. Apal semua loh, dan dia bisa ngetiknya tuh hampir pas gitu nama-namanya. Dengerin lewat radio ya, lebih heboh karena kita ikut ngebayangin kejadian di lapangan kayak gimana. Wah, malah dia curhat dong di sini. Zainal Channel sama Dede Sulaiman pemain favorit, pakai kostum nomor 7. Waduh, beneran. Wah, sih bernostalgia dia. Hermansyah menangkap bola di udara. Waduh, disambung. Beliau bersama almarhum Ricky Yakub jadi idola banget waktu saya masih SMP. Setiap main bola, kalau cetak gol, kita selebrasinya bukannya bangga dengan diri sendiri, malah teriak Ricky Yakub. Dan itu kedua tim yang main teriak begitu. Atau kalau adu kiper nih, setiap kiper nangkep bola selalu teriak Hermansyah. Dan itu juga kedua kiper. Salam hormat buat Opa Hermansyah dan surga buat Opa Ricky Yakub. Jadi ternyata ini guys, gue manggilnya apa ya, Om Hermansyah ini adalah pemain legend PPD 1982. Buset, belum lahir itu gua, dan gua nggak tahu. Nah, yang di kontennya Bapak Arya Sinalungga ini, dimana untuk ngebahas soal Ole Romeni, kalau dia masuk itu bakalan jadi ada nggak kansnya tuh timnas Indonesia bakalan besar gitu. Udah gitu mereka juga lagi ngebahas di kolom komentar soal Bung Hermansyah ini adalah kiper legendaris ya, sesuai dengan
deskripsi bebas podcast kali ini kedatangan tamu seorang legend kiper timnas Indonesia yang hampir membawa nama Indonesia di Piala Dunia tahun 1982, Bung Hermansyah. Kira-kira apa aja sih kesan pesannya untuk timnas Indonesia saat ini? Nah, nonton dah tuh selengkapnya di Bebas Podcast. Nama kontennya tuh Arya Sinalungga. Ya adalah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini dari awal sampai kelar untuk ngebahas Ole Romeni cocok nggak, bagus nggak main di timnas Indonesia. Terus juga soal Om Hermansyah. Ya adalah, sekian dulu. Terima kasih. Gue Deddy Kurniawan pamit. Assalamualaikum dan jaga kesehatan.